Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata atau nama Alawi, Alawiyin atau Alawiyah memiliki beberapa makna. Di kemudian hari, pengertian nama ini berkembang dan mempunyai bentuk tersendiri. Setidaknya ada sekitar 6 makna perkataan Alawi. Yang pertama, mengacu kepada keturunan Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir. Kedua, tarekat Alawiyin. Ketiga, pengikut tarekat Alawiyah. Keempat, tarekat Al-Alawiyah yang terdiri oleh Abu Al-Abbas Ahmad bin Mustafa Al-Alawi di Aljazair. Kelima, pendukung Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Keenam, mengacu kepada semua keturunan Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Sayyidah Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dinamakan Alawi. Dari segi bahasa, apa yang disebut dengan kaum Alawiyin adalah keluarga keturunan atau pengikut Alawi, yaitu Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir bin Isa bin Muhammad bin Ali al-Uraidi bin Ja'far as-Sadiq bin Muhammad al-Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib dan Fatimatuz Zahra putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itulah kaum Alawiyin juga disebut Bani Alawi atau Ba Alawi. Karena keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka disebut sebagai golongan Ahlul Bait dan nama depan mereka disapa dengan istilah Imam, Syekh, Habib, dan Sayyid. Sampai di Indonesia, berbagai istilah ini kadang dipakai berselang-seling. Tokoh penting dari kaum Alawiyin adalah kakek Alawi yang bernama Ahmad bin Isa. Karena kekacauan dan teror yang meluas melanda kota Basrah sekitar pada awal abad keempat Hijriah. Sebagai akibat pemberontakan-pemberontakan kaum Zing, orang-orang Negro, bekas budak, dan Qoromitah yang tidak bisa diatasi oleh pemerintah Abbasiyah. Dan karena pengejaran serta penindasan yang terus-menerus dialami oleh kaum Alawiyin dan para simpatisan mereka akibat ulah para penguasa tiran yang menginjak-injak nilai ajaran Islam yang luhur. Imam Ahmad bin Isa memutuskan untuk meninggalkan Basrah, negeri Irak tempat asalnya. Hal ini demi menyelamatkan diri dan anak cucu-cucunya. Di samping mencari tanah subur untuk menghidupkan kembali dan mengembangkan ajaran Islam sebagaimana dilakukan 3 abad sebelumnya oleh datuk leluhurnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau hijrah dari Mekah ke Madinah, itulah sebabnya Imam Ahmad dijuluki Al-Muhajir, orang yang berhijrah. Pada tahun 317 Hijriah, berangkatlah Al-Muhajir meninggalkan kota Basrah bersama istrinya, Zainab binti Abdullah bin Hasan bin Ali al-Uraidi. Putranya yang bernama Abdullah beserta istrinya, Ummul Banin binti Muhammad bin Isa, dan putra mereka cucu Al-Muhajir, bernama Ismail Basri. Ikut bersama mereka sebanyak 70 anggota keluarga lainnya dan para pengikut mereka. 3 putranya yang lain, Muhammad, Hasan, dan Ali, serta saudara laki-laki Al-Muhajir bernama Muhammad bin Isa tetap di Irak untuk mengelola tanah-tanah perkebunan milik keluarga mereka. Kafilah itu tiba di kota Madinah dan tinggal di sana selama 1 tahun. Pada bulan Zulhijjah tahun itu, kaum Qoromitah memasuki kota Mekah dan mencabut Hajar Aswad dari tempatnya di Ka'bah. Kemudian membawanya pergi ke Bahrain, negeri asal mereka. Baru 22 tahun kemudian mereka membalikannya di tempat semula. Pada tahun berikutnya, 318 Hijriah, Imam Al-Muhajir menunaikan ibadah haji. Dan ketika tawaf mengusapkan tangannya di tempat Hajar Aswad yang kosong itu, di Makkah, ia mendengar ihwal peristiwa-peristiwa menyedihkan berupa pembunuhan, pemerkosaan, perampokan yang terjadi ketika kaum Qoromitah menyerbu ke sana. Oleh sebab itu, setelah bermusyawarah dengan keluarganya, ia meninggalkan Hijaz menuju Hadramaut yang dianggapnya negeri paling tepat.
Hadramaut dipilih karena dua faktor, politis dan geografis. Faktor politis karena Hadramaut memberikan dukungan politis kepada keluarga dan kelompok imigran ini agar merasa lebih aman hingga mampu melakukan dakwah di pedesaan. Tidak di daerah perkotaan seperti Tarim, sebab daerah perkotaan berada di bawah kekuasaan kaum Khawarij dari sekte Ibadiyah yang menindas penganut yang berbeda paham. Karena itu, daerah pedesaan lebih kondusif untuk menerima kehadiran Imam Ahmad bin Isa al-Muhajir. Selain itu, keberadaan mereka di pedesaan Hadramaut lebih bermakna secara politis untuk menggalang kekuatan menghadapi kekuatan pemerintahan kota. Desa pertama yang dikunjungi oleh Imam Ahmad adalah Al-Jubail di Lembah Dauan, yang penduduknya mayoritas mengikuti mazhab Ahlul Bait. Ini merupakan indikasi yang memperjelas kebenaran hipotesis bahwa kedatangan Imam Ahmad ke Hadramaut sudah direncanakan. Ia misalnya sebelumnya sudah menjalin hubungan dengan masyarakat yang menganut mazhab salaf. Secara politis, Hadramaut sebenarnya tidak banyak memberi keuntungan bagi Imam Ahmad dan kelompoknya. Tapi secara geografis, kawasan itu sangat strategis untuk penyebaran dan pengembangan dakwah Islam ke berbagai kawasan seperti India, Asia Tenggara, Jazirah Arab di sekitarnya, bahkan sampai ke Afrika. Artinya, pemilihan Hadramaut sebagai tempat hijrah bukan tanpa alasan, tapi benar-benar didasarkan pada perhitungan matang. Menghadapi perkembangan politik itu, Imam Ahmad membuat kebijakan tidak melakukan konfrontasi langsung dengan kelompok yang tidak menyukai kehadirannya. Selain itu, ia pun tidak menonjolkan status sosialnya sebagai keturunan Nabi, karena hal itu memang tidak begitu penting dan secara politis sangat membahayakan bagi keberadaannya di Hadramaut. Imam Ahmad dengan kepiawaiannya sebagai seorang imam mampu menggalang kekuatan baik dari kalangan Sunni maupun Syi'i yang ada di desa-desa Hadramaut. Ini merupakan faktor utama di antara faktor-faktor lainnya yang menyebabkan Imam Ahmad mampu menggalang kekuatan dari masyarakat desa di Hadramaut yang terkoyak-koyak, baik oleh isu-isu politik maupun agama, dalam menghadapi kekuatan kelompok Ibadiyah. Dari sisi sosioekonomi, perekonomian masyarakat desa Hadramaut terpuruk disebabkan suasana politik yang berkembang pada waktu itu. Oleh karena itu, menghadapi kekuatan elit politik kota yang tidak memihaknya dan masyarakat yang terpuruk oleh kepentingan politik mereka, serta terpecah belahnya masyarakat oleh masalah-masalah sektoral keagamaan, langkah pertama yang diambil Imam Ahmad, kelompok dan keturunannya ialah menghidupkan kembali sektor perekonomian yang ambruk dengan memperbaiki sistem irigasi pertanian setelah mampu menyadarkan dan menyatukan kekuatan kelompok Sunni dan Syiah di Hadramaut. Menurut beberapa sumber, bahkan ia dan kelompoknya mampu membuka daerah-daerah baru yang dianggap sesuai dengan sektor pertanian. Dengan cara seperti itu, dalam sejarah perkembangannya, mereka menjadi isu sentral bagi masyarakat Hadramaut dan sekitarnya, baik sebagai ahli di bidang pertanian, perdagangan, maupun sebagai tokoh agama. Karena kejelian mereka dalam membaca permasalahan masyarakatnya yang ada dan kemampuannya memberikan solusi yang tepat dan bijak, wajar bila ia dan keturunannya mampu menggalang kekuatan baik dari kalangan kelompok Sunni maupun Syi'i untuk mengubah wajah Hadramaut secara evolusioner. Cara bijak seperti ini pula lah yang juga dilakukan para pewarisnya yang menyebarkan Islam di Asia Tenggara termasuk Indonesia. Fakta-fakta sejarah tentang rute perjalanan Imam Ahmad hingga ajalnya menjemput di daerah Al-Husaisah memperjelas kebenaran hipotesis di atas. Tetapi strategi politik dakwahnya ini pula yang menyebabkan lambatnya kelompok Ba'alawi dan para pendahulunya di Hadramaut memasuki dan diakui keberadaannya oleh masyarakat-masyarakat kota besar di Hadramaut seperti Tarim,
kecuali setelah 2,5 abad dari awal hijrahnya Imam Ahmad, tepatnya tahun 521 Hijriah, atau pada masa Syekh Ali bin Alawi Khala Qasam, tahun 522 Hijriah. Tokoh-tokoh kaum Alawiyin dari keturunan Imam Ahmad Al-Muhajir yang sangat menonjol di antaranya Syekh Muhammad bin Ali Al-Faqih Al-Muqaddam, Syekh Abdurrahman As-Saqaf, Syekh Umar Muhdar, Syekh Ali bin Abu Bakar As-Sakran, Syekh Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus, Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, Habib Umar bin Saqaf As-Saqaf. Riwayat para tokoh Alawiyin ini sudah terkenal dan dikenal lewat buku-buku seperti kitab Al-Mashra' Ar-Rawi fi Manaqibis Sadatil Kiram Ba'alawi, karya Al-Allamah Muhammad bin Abu Bakar Asy-Syili, Al-Jauharus Syafaf fi Manaqibis Sadatil Asraf, karya Syekh Abdurrahman Khatib, Ghurarul Baha, karya Muhammad bin Ali Khirid, dan lain-lain. Tentang silsilah Al-Muhajir, yakni Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Bakir bin Zaid bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib dan Fatimah putri Rasulullah SAW. Menurut Kiai Haji Abdullah bin Nuh dan Muhammad Dia Syahab dalam buku mereka yang berjudul Al-Imam Al-Muhajir, tidak kurang 17 judul buku yang membenarkan nasab Al-Muhajir itu. Para pengarang buku yang membenarkan tersebut diantaranya Abul Hasan Al-Ubaidili, Ibnu Hajar Al-Haytami, Abdurrahman Al-Khatib, Jamaluddin Al-Jurjani, Abu Fudail Abil Futuh, Muhammad Murtadha Az-Zabidi. Di samping itu, cukup banyak buku biografi tokoh-tokoh besar kaum Alawiyin di Hadramaut yang berkembang dan dengan sangat teliti mencatat nasab kaum Alawiyin, keturunan Al-Muhajir yang berkembang di sana, hingga mencapai ratusan keluarga. Di Indonesia, tugas pencatatan atau sensus dan penelitian tentang nasab tersebut serta cabang-cabangnya dilaksanakan oleh sebuah lembaga khusus bernama Al-Maktab Ad-Daimi yang berpusat di Jakarta dan cabang-cabangnya. Lembaga ini sejak lama bekerja sama dengan lembaga-lembaga sejenis di berbagai negara seperti Mesir, Maroko, Yaman, Malaysia, dan lain-lain. Itulah dia sejarah nasab Ba'alawi. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.